sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama belajar mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan segala ilmu yang ada ini bisa kita manfaatkan nantinya. Kali ini kita awali dengan bab pertama, yaitu tentang ilmu. Nah, jadi ilmu itu mempunyai banyak keistimewaan bagi orang-orang yang berilmu. Nah, diantaranya dalam firman Allah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ibnu Abbas berkata, derajat ulama, derajat orang yang berilmu itu lebih tinggi 700 derajat di atas orang-orang yang beriman. Jadi orang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman. 700 derajat, di mana satu derajat ke derajat lainnya itu adalah 700 tahun. Satu derajat itu 700 tahun, apalagi 700 derajat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berilmu pengetahuan agama. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surah Al-Zumar ayat 9. Di lain ayat disebutkan, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Hanyalah orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Allah juga berfirman, dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Bisa kita membaca banyak ayat-ayat yang misalnya tentang nyamuk, tentang lain sebagainya. Yang bisa memahami hanyalah orang-orang yang berilmu. Dalam hadis-hadis disebutkan, hamba yang paling mulia adalah mukmin yang berilmu, yang jika dibutuhkan ia akan bermanfaat bagi orang lain, dan jika tidak dibutuhkan ia merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Nah, misalnya dia mampu membaca Al-Quran, dia bisa mengajarkan kepada santri-santrinya tajwidnya, cara membaca Quran dan lain sebagainya. Di lain hadis Rasulullah SAW bersabda, iman itu ibaratkan orang yang telanjang. Ibarat orang telanjang. Jadi kalau sudah beriman, dia ibaratkan orang yang masih telanjang, yang pakaiannya adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Takut kepada Allah, atau menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah pakaiannya. Sedangkan perhiasannya adalah sifat malu. Al-haya'u minal iman. Dan buah daripada semua itu adalah ilmu. Rasulullah juga bersabda, manusia yang paling dekat derajatnya dengan derajat para nabi adalah
orang yang berilmu dan orang yang berjihad. Adapun orang yang berilmu, karena ilmu ia selalu menuntun manusia ke jalan yang benar. Dia menuntun manusia kepada ajaran-ajaran para rasul. Sementara orang yang berjihad, karena berjihad dengan mereka sejalan dengan jihad yang diajarkan para rasul. Rasulullah SAW bersabda, orang berilmu adalah kepercayaan atau wakil Allah di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, golongan yang memperoleh syafaat pada hari kiamat adalah para nabi, orang-orang berilmu, dan para syuhada. Saya ulang lagi, golongan yang memperoleh syafaat pada hari kiamat adalah para nabi, orang-orang yang berilmu, dan para syuhada. Sedangkan keistimewaan menuntut ilmu ditegaskan oleh sabda Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dilakukannya. Pada hadis lain sabdanya, kamu mempelajari satu bab ilmu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Kita salat Allahu Akbar selama 100 rakaat itu kalau dibandingkan orang yang belajar satu bab ilmu saja. Misalnya kita ini kan dari awal sampai habis nanti, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, itu lebih baik daripada 100 rakaat salat, ya. Abu Darda berkata, barang siapa yang berpandangan bahwa menuntut ilmu bukanlah jihad, maka sesungguhnya akal pikirannya telah mengalami kelemahan. Orang yang menuntut ilmu itu pun termasuk berjihad. Nah, di sini adapun keistimewaan mengajar telah ditegaskan dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan, cukup mempunyai ilmu pengetahuan, kita ajarkanlah kepada sanak saudara kita yang belum mempunyai. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, beliau bersabda, Allah tidak pernah memberi ilmu kepada orang alim kecuali sebelum didahului dengan satu perjanjian, sebagaimana yang telah diberlakukan kepada para nabi agar ia menjelaskan dan tidak menyembunyikan. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau berkata, petunjuk yang diberikan Allah kepada seseorang melalui dirimu adalah lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Umar bin Khattab SAW berkata, barang siapa yang menceritakan suatu hadis lalu hadis itu diamalkan, maka baginya pahala sebesar pahala amal itu. Misalnya kita mengajarkan suatu hadis tentang munafik, ayatul munafiki salasun iza haddasa kadzdzaba dan seterusnya, kita ajarkan kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, mereka mendengar dan mereka melaksanakan untuk tidak berbuat munafik dan segala macam, maka kita pun mendapatkan pahala yang sama. Mengenai keistimewaan belajar dan mengajar, Mu'adz bin Jabal berkata, pelajarilah ilmu, sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah
adalah suatu kebaikan, mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menelitinya adalah jihad, mengajarkan kepada yang tidak tahu adalah sedekah, dan mencurahkannya kepada ahli dinilai sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ilmu menjadi penghibur di kala sepi, teman di kala sendiri, menjadi petunjuk dalam masalah agama, menjadi penyebar di kala senang dan susah. Ilmu bagaikan teman dan pembantu dalam segala situasi dan obor penerang menuju surga. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat suatu kaum dan menempatkan mereka di tempat terhormat. Ilmu adalah petunjuk jalan bagi mereka menuju kebaikan, sehingga jejak mereka diikuti dan perilaku mereka diteladani. Di sini bisa kita melihat di mana di suatu kampung yang orang-orang berilmu banyak di sana, banyak ulama, banyak orang yang ahli di bidangnya di sana, itu akan lebih maju, akan lebih dihormati dibandingkan di kampung yang mana orang-orang sangat jarang orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu tidak akan menggunjing, tidak akan mengomongkan saudara-saudaranya mencari keburukan-keburukan saudaranya. Mereka bekerja, mereka berusaha sesuai keilmuan mereka. Yang mereka tatap adalah masa depan mereka, tidak mencari keburukan-keburukan orang lain. Sehingga kampung yang banyak ulamanya bisa kita lihat akan lebih maju dibandingkan dengan kampung atau desa yang orang berilmunya sangat sedikit. Ilmu dapat menghidupkan hati yang buta, menjadi penerang jiwa dari kegelapan, penguat jasmani, dan lain sebagainya. Dari sudut akal tidak dapat disangkal bahwa di antara keistimewaan ilmu adalah dapat mengantarkan manusia kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ilmu adalah pangkal kebahagiaan abadi dan kenikmatan yang kekal yang tiada berujung. Dengan ilmu, manusia meraih kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dunia adalah lahan amal untuk bekal akhirat. Seorang yang mengamalkan ilmu akan menuai hasil buah darinya berupa kebahagiaan abadi, yaitu dengan mendidik dirinya dengan akhlak dan etika yang sesuai dengan tuntunan ilmu maksudnya. Demikian pula dengan orang lain, ia dapat meraih kebahagiaan abadi dengan mengambil faedah dari orang yang berilmu lewat proses belajar mengajar. Dengan ilmu, seorang pengajar memberikan bimbingan akhlak kepada manusia dan mengajak mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana yang tersirat dalam surah salah satu firman-Nya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Orang yang berilmu menyeru orang-orang khawas memiliki tingkat ilmu khusus dengan hikmah, mengajar orang awam dengan nasihat, dan menghadapi para pembangkang dengan jihad berdebat. Dengan itu ia menyelamatkan dirinya dan orang lain. Gambaran seperti inilah yang dipandang
sebagai sosok hamba yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berilmu dan tidak bosan-bosannya menuntut ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan ada di dalam hati kita untuk bagi yang sudah mempunyai anak untuk menyekolahkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Akhirnya mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.